Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan semangat dan juga sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran silakan disiapkan terlebih dahulu buku tema 8-nya. Dan agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah, marilah kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pada subtema 1 dan 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan pak sopir, bus menjadi melambat, kemudian berhenti. Kemudian yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk pada plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, salah satu contoh dari penerapan gaya yang lain adalah pada gerak hewan. Contohnya adalah pada hewan angsa yang sedang terbang. Berbicara tentang angsa, di sini Ustadz mempunyai cerita mengenai angsa yang berjudul Angsa dan Telur Emas Aesop. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Sebagai manusia, kita harus selalu mensyukuri yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Pada cerita tersebut terdapat beberapa tokoh beserta perannya dalam cerita. Dapatkah kalian menemukannya? Silahkan disimak kembali ceritanya. Sekarang, marilah kita amati benda berikut ini.
Benda-benda tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya adalah kotak, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya adalah botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan juga guci. Yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah buah-buahan, batu-batuan, pepohonan, dan juga benda alam lain. Nah, selain dari ketiga benda tersebut, salah satu dari contoh benda 3 dimensi adalah berupa teko yang terbuat dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggalmu? Amatilah gambar peristiwa berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Kemudian ada gambar seorang laki-laki yang sedang menimba ember. Laki-laki tersebut menimba dengan menarik tali timba seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian yang ketiga adalah gambar seorang pengrajin yang sedang membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ketiga aktivitas tersebut merupakan contoh-contoh dari aktivitas yang melibatkan gaya pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar mengenal pengaruh gaya terhadap benda, tokoh dalam cerita, dan juga benda 3 dimensi. Untuk hari ini tidak ada penugasan. Silakan Ananda memperdalam materi yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan banyak kebaikan pada setiap yang Ia ciptakan, seperti yang tertuang pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa kembali.
dengan ustadz ustazah yang lain di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung ustadz ustazah agar tetap semangat dalam membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.